Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi tentang asbabun nuzul Al-Quran. Yang pertama, pengertian asbabun nuzul Al-Quran. Kata asbabun nuzul terdiri dari kata asbab dan an-nuzul. Asbab adalah kata jamak dari kata mufrad, sebab, yang secara etimologis berarti sebab atau alasan. Yang dimaksud dengan nuzul adalah di sini penurunan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Karena itu, istilah lengkap aslinya ialah asbabun nuzul Al-Quran, yang berarti sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sebab an-nuzul secara bahasa berarti sebab turunnya ayat Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam masa lebih kurang 23 tahun. Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki akidah, ibadah, akhlak, dan pergaulan manusia yang sudah menyimpang dari kebenaran. Karena itu dapat dikatakan bahwa terjadinya penyimpangan dan kerusakan dalam tata susila kehidupan manusia merupakan sebab turunnya Al-Quran. Ini adalah sebab umum bagi turunnya Al-Quran. Ada banyak ulama yang berbeda pendapat dalam mendefinisikan tentang sebab an-nuzul, di antaranya Az-Zargani, As-Sabuni, Subhi Soleh, dan Manna Khalid Al-Qattan. Akan tetapi, kendati pun redaksi pendefinisian di atas sedikit berbeda, semuanya menyimpulkan bahwa asbab an-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut, asbab an-nuzul merupakan bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya Al-Quran dan memberinya konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebab turunnya suatu ayat itu berkisar pada dua hal, yaitu apabila terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat Al-Quran mengenai peristiwa tersebut, seperti kisah turunnya surah Al-Lahab. Apabila Rasulullah SAW ditanya tentang suatu hal, maka turunlah ayat Al-Quran untuk menerangkan hukumnya, seperti ketika Haula binti Sa'labah dikenakan zihar oleh suaminya Aus bin Samit, hingga Haula bertanya kepada Rasulullah mengenai hukumnya, maka turunlah surat Al-Mujadalah ayat 3. Namun tidak semua ayat Al-Quran diturunkan karena adanya suatu peristiwa atau karena suatu pertanyaan. Ada di antara ayat Al-Quran yang diturunkan sebagai permulaan tanpa sebab, seperti kewajiban muslim mengenai akidah dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan umat manusia. Yang kedua, faktor-faktor terjadinya asbabun nuzul Al-Quran. Asbabun nuzul Al-Quran sesungguhnya merupakan kronologi dari turunnya ayat disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Secara umum, faktor-faktor tersebut disebabkan oleh: yang pertama, peristiwa yang terjadi disebabkan kasus pertengkaran, kesalahan serius, dan cipta ataupun keinginan. Kasus pertengkaran ini terlihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Ayat ini turun berdasarkan kasus terjadinya penyelisihan kaum Aus dengan kaum Kharaj, sehingga turunlah ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 100 yang menyarankan untuk menjauhkan dari perselisihan. Yang kedua, kasus asbabun nuzul berkaitan dengan cita-cita. Dapat dilihat adanya keinginan Umar bin Khattab yang menginginkan makom Ibrahim dijadikan sebagai tempat sholat, sehingga turun ayat-ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alna baita matabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Yang ketiga, cara mengetahui asbabun nuzul Al-Quran. Adapun cara untuk mengetahui turunnya ayat-ayat Al-Quran adalah dengan mencari informasi yang diriwayatkan oleh para sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui hal ihwal dan latar belakang yang mendasari turunnya ayat-ayat Al-Quran, serta mendengar secara langsung dari beliau tentang segala sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain yang berhubungan dengan asbabun nuzul.
Di antara para sahabat tersebut ada yang concern terhadap ilmu ini. Misalnya ada sahabat yang mengabarkan kepada kita bahwa ayat-ayat yang disebutkan pada awal surat Al-Mujadilah merupakan ayat yang turun terkait dengan Sayyidah Haulah binti Sa'labah radhiyallahu an. Kala itu suami Sayyidah Haulah binti Sa'labah berkata kepadanya, "Bagikan kamu seperti punggung ibuku." Setelah mendengar ucapan tersebut, Sayyidah Haulah binti Sa'labah menemui Rasulullah SAW dan mengadukan peristiwa yang terjadi antara ia dan suaminya. Maka turunlah ayat Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Yang artinya, sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dan di antara para sahabat ada yang menceritakan kisah sahabat yang telah masuk Islam namun kembali melakukan kesalahan atau berbuat dosa berupa meminum khamr. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hukum meminum khamr. Lalu beliau bersabda, "Ya Allah, jelaskan kepada kami hukum meminum khamr secara jelas dan gamblang." Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala terhadap Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Satu-satunya jalan mengetahui asbabun nuzul ini hanyalah dengan riwayatan yang diterima dari ulama salaf. Setiap riwayatan mengandung unsur sahih dan tidak sahih, diterima atau dan ditolak. Oleh karena itu, dibutuhkan penyelesaian dengan cara menelusuri para riwayatan yang dapat dipercaya, seperti halnya dalam riwayatan hadis. Namun dalam riwayatan asbabun nuzul, derajat yang paling tinggi adalah mauquf, tapi hukumnya sama dengan marfu'. Al-mauquf bi hukmu al-mafru' yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa setiap asbabun nuzul yang diterima dari kalangan persahabatan wajib diterima, selama tidak ada riwayat yang lebih kuat yang melemahkannya. Oleh karena itu, Al-Wahdi mengatakan tidak dibenarkan membacakan sebab-sebab turunnya Al-Quran kecuali melalui periwayatan dan mendengarkan dari orang-orang yang menyaksikannya ayat itu dan mereka mengetahui serta memahami sebab-sebab turunnya dan membahas pengertiannya. Untuk mengetahui asbabun nuzul tidak bisa diketahui semata-mata dengan akal. Mengetahuinya harus berdasarkan riwayat yang sahih dan didengar langsung dari orang-orang yang mengetahui turunnya Al-Quran atau dari orang-orang yang memahami asbabun nuzul. Karena tidak setiap riwayat tentang asbabun nuzul yang dikemukakan oleh para sahabat dapat diterima begitu saja tanpa pengecekan dan penelitian lebih cermat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengertian tentang asbabun nuzul suatu ayat merupakan pekerjaan yang sulit, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang beberapa riwayat yang terkait dengannya. Tidak boleh memperkatakan terhadap sebab-sebab turun Al-Quran melainkan dengan dasar riwayat dan mendengarkan dari orang-orang yang menyaksikan ayat itu diturunkan dengan mengetahui sebab-sebab membahas pengertiannya. Kesimpulan dari makalah ini adalah asbabun nuzul Al-Quran memainkan peran kunci dalam pemahaman kitab suci Al-Quran. Dengan memahami latar belakang dan faktor-faktor yang menjadi asbabun nuzul, kita dapat meraih pemahaman yang lebih dalam tentang pesan-pesan Al-Quran. Faktor-faktor ini mencakup peristiwa sejarah, tantangan yang dihadapi, konteks sosial, dan bahkan kehendak ilahi. Pemahaman ini membantu kita mengaitkan ajaran-ajaran Islam dengan kehidupan nyata, memberikan panduan praktis dalam menghadapi berbagai situasi, serta menunjukkan bagaimana wahyu ilahi merespon peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Pada masa itu, lebih dari itu, asbabun nuzul membantu kita menghindari kesalahan penafsiran dan melihat Al-Quran sebagai sumber pedoman relevan yang dapat diaplikasikan dalam konteks zaman kita. Dengan demikian, pemahaman asbabun nuzul merupakan alat penting dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam dengan akurat dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.